Kesepakatan pengembangan jet tempur KF-21 IFX antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan Korsel mencapai babak baru. Terbaru, Indonesia mengirimkan kembali 100 insinyur untuk bergabung dalam proyek itu. Melansir Yonhap, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korsel menyebut bahwa saat ini sudah ada 32 insinyur yang sedang dalam pengurusan administrasi seperti visa. Dijadwalkan nantinya 100 insinyur akan tiba dan bekerja pada akhir tahun ini. Hal ini sendiri tidak lepas dari komitmen Indonesia untuk melanjutkan pengembangan jet tempur itu. Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya yang berkelanjutan untuk pengembangan bersama KF-21 IFX, dan mencari kerjasama agar para insinyurnya segera kembali ke Korsel, kata badan tersebut dalam sebuah rilis. Proyek KF-21 IFX sendiri dimulai pada 2015 antara kedua negara. Korsel dan Indonesia sepakat membangun pesawat tempur itu dengan biaya sekitar 7,6 miliar dolar atau setara hampir 110 triliun rupiah dengan RI membiayai 20% dari pengembangannya. Dalam kesempatan itu, 114 insinyur Indonesia dilibatkan. Namun insinyur itu kembali pada Maret lalu akibat Indonesia dirasa gagal untuk melakukan pembiayaan proyek itu. Diketahui Indonesia berhenti melakukan pembayaran setelah menginvestasikan 227,2 miliar won, 2,8 triliun rupiah, dengan sekitar 700 miliar won, 7,7 triliun rupiah, yang masih harus dibayar. Pada bulan April lalu, pemerintah RI melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Joyohadikusumo melakukan lawatan ke negeri ginseng itu. Dalam kunjungan itu, RI disebut sepakat untuk menjalankan kembali proyek itu. Bahkan, Indonesia sempat meminta pihak Korsel untuk mengisi gap kemampuan teknologi antara kedua negara. Indonesia menyambut baik proposal yang dibuat oleh Korea Selatan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara dan menyatakan harapan atas dukungan Korea Selatan untuk membantu pejabat Indonesia mengejar kesenjangan teknologi dalam proyek pengembangan bersama KF-21 IFX, kata Kementerian Luar Negeri RI. Niat ini kembali dilanjutkan pada bulan Juni kemarin. Indonesia yang diwakili oleh Menlu Retno Marsudi menyepakati pengembangan jet itu dengan pihak Korsel. Dalam sebuah rilis dari Kemenlu Korsel, Indonesia disebut akan tetap bekerja sama soal pengembangan pesawat ini. Para menteri menilai hasil kerjasama yang telah dicapai kedua negara di sektor industri pertahanan, yang melambangkan kepercayaan strategis mereka, kata kementerian itu dalam siaran pers. Khususnya, para menteri sepakat untuk menjalin kerjasama yang erat untuk memastikan proyek-proyek kerjasama yang saling menguntungkan dan substantif seperti proyek KF-21 IFX akan berjalan lancar. Dari data yang dihimpun CNBC Indonesia, pesawat tempur KF-21 IFX itu dapat terbang dengan kecepatan maksimum yang cepat hingga Mach 1,81. Pesawat dengan panjang hampir 17 meter ini dapat dioperasikan dengan satu kru saja. Sementara itu mengenai persenjataan, pesawat ini mampu membawa 10 misil ledak campuran air-to-air dan air-to-ground. Dengan kemampuan seperti ini KF-21 IFX sering disandingkan dengan jet handal lainnya seperti F-35, J-31, dan Mihoyan LMFS. Melihat spesifikasi itu pesawat yang masih akan beroperasi tahun 2026 mendatang ini diperkirakan ditaksir dengan harga 50 juta dolar 700 miliar rupiah hingga 60 juta dolar 840 miliar rupiah.